Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Yayasan Badan Kerjasama Marturia, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan salam damai sejahtera bagi segenap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita beribadah bersama pada minggu hari ini, minggu pertama sesudah Trinitatis, tanggal 11 Juni 2023 dengan tema Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 206 ayat 1 dan 3, Di Hadapanmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 736 ayat 1, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat.
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Begini bunyinya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 1 dan 2. Yesus terang dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 666 ayat 2. Kita harus membawa berita. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Hosea, dimulai dari pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Kita baca secara responsoria dan pada ayat 6 kita akan membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 199 ayat 1 dan 2. Ingatlah Yesus Tuhanmu. Dia telah datang bagimu.
kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 dan 3, telah datang tabib, sambil kita mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Dan dengan hati yang bersukacita, mari kita menerima berita Injil untuk minggu pertama sesudah Trinitatis ini, yaitu dari kitab Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 18 hingga ayat 26. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua peristiwa yang terjadi di perikop ini. Yang pertama adalah kematian putri kepala rumah ibadat Jairus itu. Jairus itu datang bersujud di kaki Yesus memohon dengan segenap hatinya, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dan tidak berlama-lama Yesus langsung berangkat bersama orang banyak. Tetapi di tengah jalan terjadilah peristiwa yang kedua, yaitu tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ternyata saudaraku, bagi Yesus itu tidak menjadi gangguan, karena kedua-duanya memperoleh mujizat Yesus. Perempuan itu sembuh dan anak Yairus itu hidup kembali. Yesus tidak pernah terganggu oleh doa-doa dan permohonan kita. Sekarang saudaraku, kita langsung saja mengambil beberapa hal untuk menjadi pegangan, untuk menjadi renungan bagi kita. Pertama, melalui nats ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa memang kematian itu sungguh mengerikan. Putri Yairus ini masih berusia 12 tahun. Bila di kita ini mungkin dia kelas 6 SD ya. Di orang Yahudi, di usia seperti itu dianggap usia mulai dewasa. Karena itulah bila ada orang yang meninggal di usia itu dianggap sebagai sebuah tragedi yang sangat-sangat menyedihkan. Itu bagaikan bunga yang indah yang sedang mekar-mekarnya tetapi tiba-tiba hilang diterbangkan angin. Itulah kengerian maut, tidak memandang usia. Padahal ayahnya Yairus itu seorang yang terhormat, seorang yang terkemuka. Ternyata itu juga tidak mampu melarang datangnya kematian itu terhadap putrinya.
Saudaraku, hendaknya ini menyadarkan kita. Ternyata siapapun, dimanapun, dalam usia kapanpun, bagaimanapun tinggi jabatan atau kekayaan atau kekuasaan atau kekuatan kita, itu tidak akan pernah bisa menghalangi maut datang untuk menjemput kita. Dan harus kita ingat, kematian itu datang seperti pencuri tanpa pemberitahuan, tidak tahu kapan datangnya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri setiap saat. Caranya dengan setia beriman kepada Tuhan Yesus. Menjaga hidup kita tetap kudus, tetap hidup berkenan kepada Allah, dan tetap meletakkan hidup kita di tangan Yesus, hidup atau mati kita. Tetapi yang kedua, saudaraku, peristiwa ini meyakinkan kita bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan kita dari mati. Memang benar, setelah dibangkitkan, putri Yairus itu masih meninggal di akhir hidupnya. Dan peristiwa ini menurut para penafsir adalah mujizat pendahuluan dari kebangkitan Yesus dari mati. Dan mujizat pendahuluan dari kebangkitan semua orang percaya di hari kedatangan Yesus kedua kali. Bila kita mau percaya akan kebangkitan Yesus, maka bagi kita sudah ada jaminan bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Yesus untuk menerima hidup kekal. Karena itu hari ini kita diajak, mari ke sanalah arahkan hidupmu. Yaitu kepada hidup yang percaya kepada Yesus. Sehingga walaupun kematian ini sangat-sangat mengerikan, tetapi kita tidak perlu takut. Karena kelak bila kita percaya, maka kita akan bangkit oleh kuasa Yesus. Biarlah yang kita miliki di dunia ini kita arahkan untuk satu hal, yaitu untuk percaya, untuk setia mengikut Yesus, sehingga kita kelak dibangkitkan dari mati. Dan yang ketiga, saudaraku, peristiwa ini memberi kita teladan, yaitu seorang ayah Yairus ini. Dia adalah seorang ayah yang memperjuangkan anaknya kepada Yesus. Dia mau membuang harga dirinya, membuang kehormatannya, dan dia mau bersujud, berlutut di kaki Yesus untuk memohon kesembuhan anaknya itu. Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi anaknya itu. Tetapi yang terutama, dia seorang ayah yang imannya begitu kuat, di mana dia sangat percaya bahwa bila Yesus meletakkan tangannya saja atas mayat putrinya itu, maka putrinya itu akan hidup kembali. Itu sebuah iman yang luar biasa. Dan imannya itulah yang mengundang mujizat Yesus terjadi atas dia. Karena itulah Yesus mau membangkitkan putrinya. Putrinya itu hidup kembali. Saudara-saudaraku, terutama bagi kita para orang tua, itulah yang harus kita teladani. Terutama juga di zaman kita sekarang. Banyak anak-anak kita, terutama para remaja yang seusia dengan putri Yairus ini. Para remaja-remaja kita sekarang banyak yang terancam mati secara rohani akibat pengaruh zaman, yang menjadi korban narkotika, korban pergaulan bebas, korban ajakan dari media sosial untuk tawuran, untuk berbuat jahat, dan lain-lain. Mungkin kalian sama dengan saya, sangat cemas melihat besarnya tipuan iblis menjerat dan menjerumuskan banyak anak-anak remaja saat ini. Sehingga tidak sedikit dari remaja-remaja kita menjadi pelaku-pelaku kejahatan sadis. Karena itu saudaraku, mari orang tua, mari kita mau merendahkan diri kita,
membuang semua atribut-atribut kehebatan kita untuk memperjuangkan anak-anak kita, terutama para remaja, kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan memberi perhatian, memberi kasih sayang yang besar terhadap anak-anak remaja kita itu. Benar, mencari harta, mencari kedudukan, mencari jabatan itu sangatlah baik. Tetapi mengutamakan anak-anak kita harus tetap mengutamakan anak-anak kita agar mereka jangan menjadi mangsa si iblis. Karena mereka adalah titipan Tuhan kepada kita, yang kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seperti janji kita kepada Tuhan ketika kita membawa mereka dibaptis. Orang tua yang memiliki anak remaja, terutama hari ini kita diajak, mari teladanilah iman, teladanilah kerendahan hati dari Yairus ini. Datanglah setiap hari dalam iman yang teguh kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Yesus, datanglah, letakkanlah tanganmu atas anak-anakku yang remaja, yang pemuda ini, agar mereka tetap hidup di dalam Engkau, sehingga mereka tidak mati oleh zaman ini. Yang berikut, saudaraku, tentang kesembuhan si ibu yang sakit pendarahan. Di Lukas 8 ayat 43 dikatakan bahwa si ibu ini sudah menghabiskan semua hartanya untuk membiayai pengobatannya ke banyak tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, walau dia datang secara sembunyi-sembunyi dan menyentuh jubah Yesus, lihat, penyakitnya itu langsung sembuh. Dari peristiwa ini, saudaraku, kita bisa memetik beberapa hal untuk kita imani. Pertama, Tuhan Yesus mau membantu orang yang dikucilkan masyarakat. Karena menurut banyak penafsir, ibu ini adalah bangsa kafir yang tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi. Dan terutama orang yang mengidap penyakitnya itu harus dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh bersentuhan. Karena orang seperti itu dianggap najis. Kita baca di Bilangan 15 ayat 19 hingga 33. Dan sebenarnya penyakit itu sangat menyakitkan. Si ibu itu harus menahan kesakitannya setiap saat. Padahal dia dikucilkan lagi. Padahal kita tahu, bila kita berpenyakit seperti itu, pasti semuanya kita membutuhkan sentuhan. Semuanya kita membutuhkan pelukan, kasih sayang dari orang-orang yang kita cintai. Karena sentuhan dan pelukan mereka itu bisa menguatkan dan memberi kita ketenangan. Tetapi si ibu ini tidak bisa menerima itu. Karena itulah dia datang sembunyi-sembunyi dari belakang. Tetapi lihat, saudaraku, disitulah kepedulian Tuhan Yesus. Yesus mau menyembuhkannya supaya si ibu itu sembuh dari semua deritanya, supaya dia bisa kembali bergaul dengan orang sekitarnya dan dia bisa menerima sentuhan dan pelukan kasih sayang dari orang-orang yang mengasihi dia. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Walau semua orang menjauhi, walau semua orang mengucilkan kita, mungkin karena kita pernah melakukan dosa besar, atau mungkin karena kita orang miskin, atau mungkin karena kita mengidap penyakit menular, ingatlah, saudaraku, Yesus peduli padamu. Yesus mengerti kebutuhanmu dan Yesus pasti mau memulihkanmu. Kedua, si ibu ini datang dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus tahu.
Walau hanya jumbai dari jubahnya itu yang dipegang si ibu itu, tetapi Yesus tahu benar bahwa itu bukanlah sentuhan biasa. Tetapi Yesus bisa merasakan ada seseorang yang datang dengan iman yang kuat karena membutuhkan bantuannya, membutuhkan kuasanya untuk menyembuhkannya. Saudaraku, itu meyakinkan kita bahwa Yesus tahu seluruh masalah yang kita hadapi. Walau dengan satu keluhan yang tidak terucap pun, tetapi kita sampaikan di dalam iman percaya yang kokoh. Pasti Yesus tahu dan pasti Yesus akan menjawabnya. Tetapi yang Yesus butuhkan dari kita adalah iman yang meminta. Karena itu bila kita menghadapi masalah besar seperti si ibu ini, saudaraku, jangan asik menangis, jangan asik menggerutu, jangan asik bersungut-sungut. Tetapi mari datanglah meminta dengan iman. Coba lihat si ibu ini. Dia tidak mengucapkan satu kata pun tidak. Dia tidak meminta dengan mulutnya, sama sekali tidak. Tetapi imannya yang meminta. Sehingga ketika dia menjamah jubah Yesus itu, imannya sudah berkata, hanya dengan menjamah jubah ini, Yesus ini pasti bisa menyembuhkan saya. Dan lihatlah, imannya itulah yang mengundang kuasa Yesus mengalir kepada dia. Imannya itulah yang mengundang sehingga terjadilah mujizat Yesus padanya dan penyakitnya itu sembuh total. Kuasa Yesus mengalir karena tarikan dari iman si ibu itu. Karena itulah Yesus pernah mengatakan bahwa bila kita memiliki iman, kita bisa menyuruh gunung pindah ke laut. Karena itu iman itu yang harus diasah. Iman itu melewati ketidakmungkinan. Si ibu ini sudah berobat kemana-mana dan tidak berhasil. Tetapi ketika dia beriman, dia sembuh total. Iman itu yang membuat yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Karena itu saudaraku, bila kita merasa ada yang tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam hidup kita, mari asahlah imanmu. Imani Yesus, pasti yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin bagimu. Karena itulah pelajaran yang ketiga dari peristiwa ini mau menekankan bahwa yang menyembuhkan si ibu itu adalah imannya. Itu yang dikatakan Yesus di ayat 22b. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini sangat perlu saudaraku. Bukan jubah Yesus yang menyelamatkan, bukan. Tetapi imannya si perempuan itu. Karena Yesus tidak pernah mau membuat sesuatu dari miliknya pun menjadi jimat yang menyembuhkan atau yang melakukan mujizat. Tidak. Dan itulah yang diprotes oleh Martin Luther. Pada zamannya ketika itu Paus menjual relikwi yang menurut Paus waktu itu adalah bahagian dari barang-barang Yesus, terutama kayu salib Yesus. Lalu Paus membuat itu menjadi potongan-potongan kecil dan Paus mengatakan bila kita membelinya itu maka dosa kita akan disembuhkan. Itu yang dilawan oleh Martin Luther. Sampai hari ini saudaraku, hal serupa masih bisa terjadi. Masih ada orang Kristen yang merasa bahwa bila dia menggunakan mata kalung berbentuk salib, maka itu bisa menjaga dia dari penjahat. Padahal justru itu memancing si penjahat untuk merampoknya, bukan?
Ada orang yang berpikir bila dia memajang gambar Yesus atau salib Yesus di dinding rumahnya, dia berharap bahwa benda-benda itu bisa mengusir iblis, bisa mengusir kuasa kegelapan dari rumahnya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen bila mengalami mimpi buruk, maka mereka membuat Alkitabnya menjadi bantalnya. Saudara-saudaraku, semuanya itu perbuatan salah. Karena kita sudah membuat benda-benda yang berhubungan dengan Yesus itu menjadi jimat. Dan itulah kelicikan si iblis membodoh-bodohi kita. Ingatlah, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang membantu, yang menguatkan, yang mendatangkan mujizat bagi kita bukanlah benda-benda yang berhubungan dengan Yesus, yang berhubungan dengan kekristenan, bukan. Tetapi adalah kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang kita minta di dalam iman. Karena itulah firman Tuhan hari ini mau mengajak kita. Apapun yang kita minta dari Yesus, mintalah hanya di dalam iman. Pasti Yesus memberikannya. Karena Yesus peduli atas kebutuhan kita. Yesus peduli akan masalah kita, akan pergumulan yang kita alami. Dan Yesus pasti mau membantu kita dengan caranya yang ajaib. Karena mujizat adalah spesialisasinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, sehingga kami selalu datang memohon dengan iman yang benar-benar percaya akan kuasa-Mu, dan percaya akan kepedulian dan kasih-Mu kepada kami, sehingga mujizat demi mujizat dari Tuhan Yesus akan terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, berilah kami hikmat-Mu sehingga kami mampu menjalani kehidupan ke depan. Walau penuh dengan tantangan, dengan cobaan, kami bisa memenangkannya. Berilah kami hati yang tetap bersuka cita dan penuh semangat, walau bagaimanapun situasi kehidupan kami. Ya Bapa, Engkaulah yang terus memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, studi kami. Kami hanya mengandalkan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah para hamba-Mu, terutama pekabar Injil-Mu. Berilah keberhasilan dalam semua pelayanan mereka, agar semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan, dan kerajaan-Mu semakin meluas. Bantulah gereja-gereja-Mu yang mengalami pergumulan, baik pergumulan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal, agar mereka tetap kokoh dalam persatuan di dalam nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah presiden dan seluruh jajarannya agar tetap takut akan Tuhan. Jagailah bangsa kami, terutama menjelang pemilu tahun depan, agar jauh dari politik identitas, politik sektarian, tetapi bangsa ini tetap kokoh di dalam persaudaraan. Terpujilah dan mulialah nama-Mu, ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 811, ayat pertama dan ayat kedua, ya Yesus Tuhanku, sambil kita mengumpulkan persembahan. Serah
hendak bangkit berdiri, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.